Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas Sistem Informasi Akuntansi ya, dengan saya Arif Nugroho. Topik kita kali ini kita masuk ke topik setelah ujian tengah semester ya. Kita pertemuan ke-8. Oke, topik kita mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi ya. Jadi nanti tujuannya apa? Teman-teman nanti mampu menjelaskan mengenai konsep dalam hal pengendalian serta pengendalian keamanan dalam sebuah perangkat yang namanya komputer. Teman-teman juga mampu menjelaskan komponen utama dalam lingkungan internal sebuah perusahaan. Kemudian teman-teman juga mampu menjelaskan apa yang menjadi tujuan dalam sebuah pengendalian tersebut ya. Jadi apa yang menjadi tujuannya seperti itu. Serta jadi teman-teman nanti mampu menjelaskan cara mengkomunikasikan informasi dan mengawasi proses pengendalian pada sebuah organisasi. Nah, berbicara mengenai pengendalian ya, pengendalian di sini ini segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan atau menyediakan sebuah jaminan ya, yang memadai dalam hal menghadapi sebuah ancaman. Nah, jadi pengendalian itu muncul karena salah satu penyebabnya adalah ancaman ya, ancaman di sini secara definisi memang segala sesuatu yang dia berpotensi untuk menyebabkan kerugian pada sebuah organisasi ataupun manusia ya. Jadi segala sesuatu yang berpotensi untuk memberikan kerugian itu ancaman. Itu bisa diantisipasi dengan cara pengendalian. Jadi pengendalian ini prosesnya untuk menjamin agar ancaman tersebut tidak terjadi semacam itu, untuk menghadapi ancaman tersebut. Jadi pengendalian di sini lebih ke aktivitas untuk itu tadi ya, mengantisipasi sekaligus untuk menjamin bahwasanya ancaman itu tidak bisa terjadi atau diminimalisir. Nah, ketika kita melakukan sebuah pengendalian dari ancaman ya, itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan kenapa menjadi tujuan agar pengendalian itu bisa tercapai ya. Salah satunya yang pertama itu tujuannya adalah dapat mengamankan aset. Ketika suatu sistem atau proses pengendalian itu tercapai ketika asetnya itu bisa menjadi aman, itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengelola catatan ya dengan baik. Jadi catatan itu dapat dikelola dengan baik, mendetail ya, untuk melaporkan aset-aset yang wajar dan akurat. Itu salah satu capaian sebuah pengendalian. Yang ketiga, pengendalian itu tercapai apabila bisa memberikan informasi yang akurat, tentunya ya, akurat dan reliable ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat itu pengendalian dapat tercapai ketika dapat menyusun atau menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, dapat mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Itu pengendalian dikategorikan bisa tercapai. Kemudian yang keenam itu bisa mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen. Jadi apabila unsur-unsur atau staf-staf dapat mentaati aturan-aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan, yang sudah dikeluarkan oleh manajemen, itu kategorinya berarti capaian pengendaliannya bisa tercapai atau mencapai sasaran. Kemudian semua staf ataupun bagian itu mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Itu juga menjadi capaian sebuah pengendalian. Nah,
Dalam sebuah perusahaan atau organisasi tentu memiliki pengendalian yang memang dia ditujukan dari dalam dan untuk mengendalikan proses-proses yang ada dalam sebuah organisasi yang dinamakan pengendalian internal. Nah, itu pengendalian internal memiliki beberapa peran. Yang pertama bisa sebagai pengendalian preventif. Pengendalian internal bisa berfungsi sebagai pengendalian preventif ketika pengendalian itu bisa mencegah masalah sebelum masalah itu timbul. Jadi mencegah permasalahan sebelum masalah itu timbul, itu salah satu pengendalian preventif. Misalnya kalau kita mau melakukan perekrutan SDM, ya kita harus betul-betul merekrut sumber daya manusia yang berkualifikasi, ya, yang bisa memenuhi kriteria yang kita tentukan, terus kemudian dia bisa menyelesaikan tugas sekaligus dalam hal tindakan preventif itu berarti bisa mengendalikan akses berupa fisik, ya, terus kemudian otorisasi seperti itu, ya. Ada pemisahan tugas, itu salah satu pengendalian preventif. Yang kedua pengendalian detektif. Nah, ini pengendalian detektif berarti dia pengendalian yang dilakukan ketika setelah menemukan masalah, ya, menemukan masalah yang itu memang masalah itu memang dalam suatu organisasi itu bisa muncul yang tidak terduga, ya, terelakkan, ya. Nah itu perlu nanti dicarikan cara atau bagaimana bisa meminimalisir ketika terjadi masalah itu sudah muncul, ya, terus kita minimalisir, syukur-syukur bisa dihilangkan itu. Nah, itu pengendalian detektif, ya. Pengendalian detektif ini misalnya kasus penjiplaan, menduplikasi, ya, kemudian melakukan perhitungan rekonsiliasi bank padahal itu bukan kewenangannya misalnya. Nah, itu ketika ada masalah seperti itu atau ketika ada masalah duplikasi tadi, nah itu bagaimana biar bisa meminimalisir hal itu, yaitu pengendalian detektif dalam hal pengendalian internal yang menjadi kontributor pertama. Dan yang ketiga pengendalian korektif. Tentunya ketika masalah sudah muncul kita melakukan identifikasi dan terus nanti kita koreksi bagaimana masalah itu bisa muncul, terus kemudian bagaimana cara nanti kedepannya biar masalah itu tidak muncul lagi, ya. Nah, itu. Dan apabila ada kesalahan dalam hal operasionalnya, pelaksanaannya, lah itu bisa diperbaiki. Misalnya terkait dengan backup file atau penyimpanan file, salinan penyimpanan file. Kemudian ada olah data, entry data, kemudian kesalahan dalam hal olah data, entry data, lah itu kan bisa diperbaiki. Nah, itu peran pengendalian internal sebagai pengendalian korektif. Biasanya kalau entry data kan harus ada validator. Nah, ini validator, salah satu contohnya itu validator itu yang menjadi pengendalian internal dari segi pengendalian korektif, karena nanti itu sebagai cross check ketika nanti ada sesuatu yang kurang, yang tidak betul atau yang salah kan bisa dikoreksi. Nah, itu. Nah, pengendalian internal dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah pengendalian umum, bahwasanya ini untuk memastikan bahwasanya lingkungan sebuah organisasi itu bisa berjalan secara stabil, ya, dikelola dengan baik. Nah, itu. Jadi lingkungan pengendalian umum ini memang dia untuk mengendalikan kegiatan secara umum yang memang dia konteksnya sudah stabil, ya. Asumsinya organisasi berjalan secara stabil dan sudah dikelola dengan baik. Pengendalian umum hanya sifatnya ya biasanya untuk mengawasi, ya, misalnya ya keamanan, ya, infrastruktur teknologi informasinya, kemudian pengendalian pembelian perangkat lunak, ya, kemudian pemeliharaan dan pengembangan. Nah, itu pengendalian umum, ya. Dalam
konteksnya pengendalian internal. Kemudian yang kedua ada pengendalian aplikasi. Kalau pengendalian aplikasi ini fungsinya memang nanti dia lebih ke mencegah, melakukan pendeteksi dan melakukan koreksi kesalahan apabila terjadi kasus-kasus dalam hal entah itu penipuan atau ancaman dalam hal aplikasi. Maka dia yang akan melakukan deteksi, kemudian mengoreksi kesalahan dan kemudian mencegah bagaimana agar ancaman aplikasi itu tidak terjadi lagi, ya. Yaitu misalnya dalam hal pengendalian aplikasi itu untuk melengkapi data, melakukan validitas, kemudian melakukan otorisasi data, ya, disimpan, diproses. Nah, seperti itu. Yaitu kategori pengendalian internal yang kedua. Nah, kemudian pengendalian ini tujuannya memang salah satunya untuk menyelesaikan konflik juga, ya. Jadi pengendalian ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ketika yang pertama ada sistem kepercayaan, di mana perusahaan membangun sebuah budaya memberikan kepercayaan, nilai-nilai kepercayaan kepada pegawainya, ya, bahwasanya perusahaan itu sudah mempercayakan kepada pegawainya untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pokok dan instruksinya, ya, sesuai dengan visi misi perusahaan, manajemen, ya. Kemudian itu dikomunikasikan ke dalam nilai-nilai sebuah perusahaan atau ke dalam sebuah aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah perusahaan. Nah, sistem kepercayaan. Yang kedua sistem batas. Nah, di sini ada batas-batas yang menyangkut mengenai perilaku sebuah pegawai. Jadi kode etik. Nah, ini kode etik. Jadi bagaimana seharusnya seorang pegawai berbuat secara etis dalam sebuah organisasi. Nah, itu batas-batas, batas-batasannya itu perlu dibentuk. Nah, itu jadi sistem batasnya itu perlu dibentuk, ya. Karena apa? Itu memang untuk menghindari ketika nanti ada pegawai-pegawai yang melakukan tindakan terlarang, ya, yang itu dapat merusak reputasi sebuah perusahaan. Nah, itu ada sistem batas, ya, untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, sistem pengendalian diagnostik, ya. Jadi diagnostik ini dia akan mengukur, mengawasi dan membandingkan perkembangan perusahaan berdasarkan anggaran dan tujuan kinerjanya. Nah, itu lebih ke pengendalian anggarannya dia, ya, anggaran dengan implementasinya bagaimana. Itu sistem pengendalian diagnostik karena nanti terukur dan diawasi, ya. Anggaran salah satunya memang untuk mengawasi dan mengukur kinerja sebuah perusahaan. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Jadi ini sistem ini memang nanti untuk membantu manajer, ya, atau atasan untuk memfokuskan perhatian terhadap bawahannya, terhadap apa? Terhadap isu-isu yang sifatnya strategis, ya. Jadi nanti terkait dengan pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan manajer. Nah, itu sistem pengendalian interaktif. Dan dia harus bisa memfokuskan pada bawahannya dan isu-isu apa yang sedang berkembang saat itu, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk kerangka pengendalian itu sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kerangka COBIT, ya, COBIT, Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT, disingkat COBIT. Ini pengendalian ini menggabungkan standar pengendalian dari banyak sumber ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan. Dari beberapa sumber disusun dalam satu kerangka yang tunggal, ya. Nah, di sini kerangkanya yang pertama manajemen untuk membuat tolok ukur atau praktek-praktek keamanan, ya, dan pengendalian lingkungan. Nah, jadi kerangka tunggal itu yang memungkinkan untuk membantu pertama manajemen
untuk membuat tolok ukur yang tolok ukur dalam apa? Praktek-praktek keamanan dan pengendalian lingkungan. Yang kedua, terkait dengan layanan teknologi informasi dijamin dengan keamanan yang memadai. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, auditor ya, untuk para auditor untuk memperkuat opininya ya dalam pengendalian internal dan mempertimbangkan ketika ada masalah keamanan teknologi informasi. Ya, kemudian pengendalian apa yang perlu dilakukan. Nah, itu. Nah, memang berbicara mengenai pengendalian ini terkait dengan tata kelola sebuah organisasi ya dan manajemen teknologi informasi yang efektif ya, itu tujuannya untuk apa ya, istilahnya melindungi investasi bagi pemangku kepentingan ya, dan menghasilkan sebuah sistem informasi yang terbaik. Nah, itu prinsip dalam pembangunan kerangka COVID tadi ya. Nah, itu. Jadi tujuannya untuk mengefektifkan kinerja teknologi informasi dan manajemen dalam melindungi investasi bagi pemangku kepentingan ya. Yang pertama bisa untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua bisa mengcover perusahaan secara keseluruhan, baik dari dari hulu ke hilir, dari ujung ke ujung ya. Kemudian dapat mengajukan sebuah kerangka terintegrasi yang tunggal ya. Nah, jadi kerangka tunggal mengintegrasi kerangka tunggal itu berarti satu kerangka itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam hal tata kelola sebuah perusahaan. Dan yang keempat ya, menggunakan pendekatan holistik yang menghasilkan tata kelola dan manajemen yang efektif dari sebuah teknologi informasi di perusahaan. Nah, jadi pendekatannya secara menyeluruh ya. Dan yang kelima itu memisahkan antara tata kelola perusahaan dari manajemennya ya, antara tata kelola dan manajemennya itu dipisahkan tuh untuk kerangka COVID. Nah, tata kelola itu sendiri memang memiliki beberapa tujuan ya, yaitu yang salah satunya yaitu menciptakan nilai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi guna menghasilkan manfaat yang diinginkan. Jadi dengan sumber daya yang ada bisa dikelola dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, jadi memang COVID ini ada 5 kerangka yang menjadi kerangka besarnya ya, 5 kerangka besar dalam COVID itu ya. Ya itu, dan itu nanti akan di breakdown menjadi 32 macam jenis proses ya yang ada dalam sebuah kerangka COVID itu ya, dalam sistem pengendalian. 32 proses breakdownan itu dibagi menjadi 4 domain dalam hal prosesnya, aktivitasnya. Yang pertama menyelaraskan, merencanakan dan mengatur ya. Yang kedua membangun, mengakuisisi, menerapkan. Kemudian yang ketiga mengantar, melayani dan mendukung. Serta yang keempat mengawasi, mengevaluasi dan menilai. Nah, itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pengendalian internal COSO ya. Committee of Sponsoring Organization, COSO. Nah, ini memang kalau kerangka pengendalian internal COSO ini komponennya atau yang berkontribusi di dalamnya itu adalah asosiasi akuntan ya. Nah, karena ini bentukannya bentukan dari Amerika ya, jadi dia yang ada di dalamnya itu atau yang berkontribusi di dalamnya itu ada Asosiasi Akuntan Amerika atau American Accounting Association ya. Kemudian ada Amerika Internal Audit ya. Jadi ada ICPA ya.
Kemudian ada ikatan auditor internal, auditor internal. Kemudian ada ikatan akuntansi manajemen dan ikatan eksekutif keuangan, ya. Nah itu. Kemudian menurut KOSO, ya, kerangka sesuai dengan KOSO ini dia menerbitkan kerangka pengendalian internal, ya, kerangka terintegrasi yang diterima secara umum, secara luas, ya, untuk pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Nah, dan yang ketiga ada kerangka manajemen risiko perusahaan juga dari versinya KOSO, ya. Ini untuk apa? Untuk memperbaiki proses, ya, dalam hal mengelola risiko, manajemen risiko, ya, dengan kerangka terintegrasi. Ada istilahnya Enterprise Risk Management ERM. Nah, ERM ini biasanya digunakan oleh dewan direksi untuk mengukur strategi, untuk mengatur strategi sebuah perusahaan. Kemudian melakukan identifikasi ketika ada kejadian. Kemudian kejadian-kejadian itu bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah perusahaan, ya. Terus kemudian dia yang akan menilai dan mengukur tingkat risikonya. Kemudian menyediakan jaminan atau memadai atau mengantisipasinya, ya. Itu. Nah, untuk kerangka manajemen risiko, ya, yang Enterprise Risk Management ini dia secara dasarnya ada 5 prinsip, ya, di dalam Enterprise Risk Management. Yang pertama adalah perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya. Itu konsep dan prinsip dasarnya kan itu. Makanya perlu dibentuk ERM. Yang kedua, bagian manajemen itu harus memutuskan seberapa banyak hal yang tidak pasti atau ketidakpastian yang akan diperoleh atau yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan saat menciptakan sebuah value atau nilai dalam perusahaan. Yang ketiga, sesuatu ketidakpastian itu akan menghasilkan risiko, ya, yang negatif terhadap perusahaan dalam mempertahankan nilai. Ketidakpastian itu bisa memunculkan risiko ketidakpastian negatif, ya, risiko negatif terhadap perusahaan. Nah, ketidakpastian itu juga menghasilkan peluang, ya. Peluang ini bisa sebagai dampak positif atau peluang positif yang akan mempengaruhi perusahaan, ya. Bisa sebagai kekuatan perusahaan untuk menentukan strategi-strategi tertentu. Kemudian yang kelima, ERM ini kerangka ERM ini prinsip dasarnya bisa mengelola ketidakpastian dan menciptakan nilai serta mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan. Jadi dengan kerangka Enterprise Management ini nanti dengan adanya istilahnya sesuatu yang tidak pasti, kemudian muncul peluang, itu bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan kinerja sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang keempat ada kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Nah, kalau pengendalian internal itu diadopsi oleh beberapa lembaga untuk mengevaluasi pengendalian internal, sedangkan kerangka Enterprise Risk Management ini dia lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. Kalau internal control sudah basisnya pengendalian, kalau ERM ini pendekatan berbasis risiko pada berbasis pengendalian. Nah, dalam ERM itu dia menambahkan 3 elemen tambahan ke kerangka internal control KOSO, yaitu penetapan tujuan, kemudian identifikasi kejadian yang mempengaruhi perusahaan, dan mengembangkan respon atas risiko yang dinilai, ya. Jadi ERM ini digunakan untuk menjelaskan internal control. Jika orang memahami ERM, dia akan lebih mudah memahami internal control, ya. Karena apa? Secara struktur internal control, secara konsep dasar internal control ada di dalam bagian Enterprise Risk Management. Jadi ERM lebih luas cakupannya daripada
internal control ya, karena dia ERM menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis resiko ya untuk pengendalian. Sedangkan kalau internal control ini untuk mengevaluasi pengendalian internal. Jadi ketika sudah terjadi permasalahan, bagaimana evaluasi dalam hal pengendalian internal ke depannya. Sedangkan kalau ERM itu bisa memprediksi dulu, terus nanti antisipasinya bagaimana. Nah, itu yang menjadi cakupannya kenapa ERM lebih luas. Nah, itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.